perusahaan manufaktur sebagai salah satu HSE di perusahaan bahan baku keramik di daerah Karawang. Baik, hari ini kita akan sharing, belajar sama-sama terkait dengan HSE. Untuk teman-teman yang masih belum tahu nih ya apa itu HSE, mungkin sekilas kita akan bahas sedikit apa itu HSE. Nah, HSE itu kepanjangan dari Health, Safety, dan Environment. Untuk teman-teman yang background pendidikannya berasal dari teknik ataupun dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, pada umumnya sudah familiar dengan istilah HSE. Tapi untuk teman-teman yang jurusan di luar itu mungkin masih belum familiar ya. Di sini kita ulas sedikit. Dan untuk teman-teman yang background pendidikannya bukan dari HSE ataupun teknik yang masih belum familiar, tapi masih mau berminat bekerja ataupun berkarir di bidang HSE, ini juga bisa belajar dari materi hari ini. Di sini kita akan sharing beberapa langkah jitu berkarir di bidang HSE. Ini based on pengalaman dari saya ya. Nanti kita bisa sharing juga. Oke, kita mulai. Yang pertama ya, langkah jitu berkarir di bidang HSE bagi pemula. Nah, dari beberapa pengalaman yang sudah dilalui, kita rangkum menjadi 4 langkah ya, bagaimana tahapan kita berkarir di bidang HSE untuk memajukan perusahaan sehingga kita bisa berkontribusi penerapan kegiatan K3 di sebuah perusahaan. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita berikan untuk perusahaan. Untuk itu kita mulai yang pertama. Yang wajib dilakukan untuk teman-teman nih yang mau mulai berkarir di bidang HSE, yang pertama adalah harus bersertifikat ahli K3 umum dan atau awareness auditor SMK3. Nah, ini konsepnya itu pelatihan yang diselenggarakan oleh PJK3 bidang pendidikan. Salah satunya Mediatama juga ada program pelatihan ahli K3 umum. Juga ada pelatihan auditor SMK3, kemudian dari PJK3 lain juga ada. Nah, ini ahli K3 umum ini nanti kita akan banyak belajar mengenai regulasi. Nah, seperti nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu alur proses produksi atau skop bisnisnya. Kalau misalnya teman-teman ada minat ke perusahaan manufaktur, seperti yang saya lakukan saat ini salah satu perusahaan manufaktur di Karawang, sebagai seorang HSE harus tahu betul alur proses produksinya. Tapi kalau untuk teman-teman yang berminat di perusahaan pertambangan, itu juga sama, harus tahu alur produksi atau alur kegiatan yang ada di tempat teman-teman bekerja. Kemudian yang ketiga ada membuat HSE planning. Berdasarkan kelompoknya ini saya kelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan kepanjangan dari HSE. Kemudian yang keempat memiliki kemampuan public speaking. Karena untuk menjadi seorang HSE, safety officer, safety man itu harus punya kemampuan public speaking yang baik. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, ini adalah tahap yang pertama. Tadi saya di awal bilang untuk berkarir di bidang HSE, yang pertama kita harus punya sertifikat ahli K3 umum dan atau awareness auditor SMK3. Ini saya sampaikan dan atau itu sifatnya pilihan ya, boleh ikut juga, enggak juga enggak apa-apa, tapi itu akan sangat membantu kalau kita mengikuti auditor SMK3 karena di situ membahas lebih detail mengenai penerapan K3 di tempat kerja. Nah, kalau kita lihat di pelatihan ahli K3 umum atau kita singkat menjadi AK3U, apa sih yang mau kita pelajari? Nah, yang mau kita pelajari di ahli K3 umum, pelatihan ahli K3 umum itu yang pertama dan yang paling penting adalah mempelajari regulasi K3 secara global. Nah, nanti pada saat pelatihan ini akan diselenggarakan selama 14 hari. Ini ada yang offline, ada juga yang online. Tergantung dari peminatan teman-teman. Ada juga PJK3 yang memang membuka kelasnya offline, ada juga yang membukanya online. Kalau online itu waktu lebih fleksibel. Nah, pada saat proses belajar itu nanti akan diisi oleh instruktur dari 2 background. Yang pertama dari praktisinya langsung,
dari instruktur di luar kementerian. Yang satu lagi adalah dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau kita ambilnya ahli K3 umum Kementerian Tenaga Kerja, karena ahli K3 umum itu ada dua, ahli K3 umum bersertifikat Kemenaker dan ahli K3 umum BNSP. Kalau BNSP disebutnya ahli K3 muda. Nah, kemudian nanti di situ kita ada pelajarannya juga, teori, kemudian ada membahas undang-undang yang terkait dengan ketiga, undang-undang induk, undang-undang turunan. Nah, itu kita pelajari di situ selama 14 hari. Kemudian juga ada studi kasus terkait penerapan K3. Nah, selain itu ada apa lagi? Memberikan pengetahuan dasar dan wawasan penerapan K3 di tempat kerja. Kita jadi diberikan gambaran, diberikan bayangan apa yang akan kita lakukan nanti kalau kita sudah memutuskan menjadi seorang HSE di sebuah tempat kerja, ya baik itu manufaktur maupun bisnis yang lain. Misalnya di perkantoran atau di perusahaan job hunter, itu juga memerlukan seorang ahli K3 umum. Karena memang skop pekerjaan dari ahli K3 umumnya sifatnya lebih fleksibel dan peluangnya juga luas sekali, seperti itu. Nah, apalagi benefitnya yang kita dapatkan dari pelatihan ahli K3 umum itu sehingga dirasa sangat perlu untuk menjadi pondasi saat kita memulai karir sebagai seorang HSE. Nah, yang ketiga itu memudahkan dalam memetakan konsep K3 gitu. Kita akan dilatih bagaimana caranya kita mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Ini juga akan diajarkan pada saat kita pelatihan K3, ahli K3 umum. Nah, ini materinya kelihatan ya. Ini adalah salah satu contoh materi pelatihan ahli K3 yang akan diberikan. Ini saya ambil dari silabus yang diberikan Media Tama ya. Ini adalah proses belajar mengajar selama 14 hari. Ada 11 poin yang akan diberikan. Yang pertama adalah akan dijelaskan tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai seorang ahli K3 umum. Kemudian menjelaskan hak pekerja dalam bidang K3. Nah, untuk poin pertama ini melekat selama kita berkarir sebagai seorang ahli K3 umum, ini ada tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sebagai ahli K3, baik internal maupun eksternal di luar tempat kerja. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan juga sedikit mengenai tujuan sistem manajemen K3. Nah, tadi kalau di awal saya bilang untuk menjadi seorang HSE itu salah satunya mengikuti pelatihan ahli K3 umum dan juga awareness auditor SMK 3. Nah, di situ kita belajar mengenai sistem manajemen K3 secara lebih detail berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Nah, kalau di ahli K3 umum kita juga belajar tentang SMK 3, tapi itu hanya secara global, belum secara mendetail. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 SMK 3 yang mengatur sistem manajemen K3 di tempat kerja itu diwajibkan untuk semua perusahaan yang memiliki karyawan minimal 100 orang atau dengan potensi bahaya tinggi. Nah, itulah kenapa penting sekali untuk teman-teman yang memang ada niat untuk fokus berkarir di bidang ahli K3 umum, di bidang K3, itu bisa ikut pelatihan ahli K3 umum dan juga SMK 3, auditor SMK 3. Karena penerapannya itu akan sangat diawasi oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, menjelaskan sistem pelaporan kecelakaan kerja. Nah, itu kalau kita bicara mengenai K3, apalagi di daerah tambang gitu ya, potensi bahaya kecelakaan kerja itu sangat besar. Sehingga kita juga harus tahu bagaimana cara pembuatan pelaporannya, baik itu untuk pelaporan di internal perusahaan maupun ke pemerintah ya, ke Dinas Tenaga Kerja gitu. Nah, itu juga diajarkan, nanti dibantu bagaimana cara membuat laporan kecelakaan kerja. Kemudian yang kelima, menganalisa kasus kecelakaan, mengetahui faktor penyebabnya dan menyiapkan laporan kecelakaan kepada pihak terkait. Nah, ini kita akan belajar juga mengenai menganalisa suatu kasus gitu. Nanti kita juga akan coba belajar ya di sesi berikutnya. Kemudian yang keenam, mengenal P2K3. Nah, itu P2K3 adalah sebuah organisasi atau tim yang wajib dimiliki sebuah perusahaan yang sudah memiliki seorang ahli K3 umum. Nah, ini tim P2K3 ya, biasanya kita sebut itu tim P2K3, panitia pembina K3. Ini mempunyai kewenangan khusus di atas job desk utamanya.
Nah, ini akan melekat kepada implementasi K3 di sebuah perusahaan dan ini kegiatannya rutin dilaporkan. Ini juga kalau mau teman-teman kupas lebih lanjut, ini juga ada pelatihan khususnya terkait dengan tim P2K3. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri mengenai pelatihannya. Kemudian yang ketujuh, mengenal pembinaan dan pengawasan K3 di tingkat perusahaan nasional dan internasional. Ini salah satu materi unggulan dari Mediatama ya, karena setahu saya di perusahaan lain, maksudnya di PJK3 lain ini tidak membahas mengenai ini. Kemudian yang ke-8, ada mengidentifikasi objek pengawasan K3. Ini sangat relate dengan langkah kedua yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk jadi seorang K3 itu harus tahu mengenai skop ataupun alur proses produksi di sebuah perusahaan. Nah, yang ke-9, mengetahui persyaratan dan pemenuhan terhadap peraturan perundangan di tempat kerja. Ini memang mengatur, pelatihan ini mengatur tentang regulasi terkait safety di tempat kerja, sifatnya general. Ada turunannya juga yang sifatnya lebih spesifik bergantung dengan bidang industri yang dijalani perusahaan. Selanjutnya ada materi ke-10 di ahli K3, mengetahui persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Karena tadi HSE itu ada komponen healthy, jadi kita juga harus mengawasi kesehatan karyawan di tempat kerja. Ini juga dibahas ya di pelatihan ini mengenai cara menjaga ataupun regulasi yang mengatur tentang kewajiban perusahaan menjaga kesehatan karyawannya. Dan yang terakhir nih, mengetahui proses audit dan ruang lingkupnya untuk mengukur tingkat pencapaian. Nah, kalau tadi teman-teman saya sampaikan di awal bahwa perlu ada ikut pelatihan auditor SMK 3, ini nanti ketika kita mau sertifikasi ini juga ada auditnya. Auditnya ini akan dilakukan secara kontinu dan ini sifatnya juga eksternal, auditornya eksternal dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini kita juga diajarin di pelatihan ahli K3 umum tentang bagaimana proses audit itu berlangsung. Seperti itu. Nah, karena saat ini untuk sistem ISO ya ada namanya integrated system, itu kita berintegrasi dengan sistem ISO 9001 dan sistem ISO 45001 2018 dan satu lagi ISO 14001. Ini kita saling membantu dan saling berkaitan antara ISO yang membahas tentang manajemen mutu, tapi juga membahas tentang safety pekerjanya dan membahas tentang isu-isu lingkungan yang terikat pada ISO 14001. Ini juga tentunya ada audit secara rutin tiap tahunnya untuk ketiga ISO tersebut. Nah, ini akan sangat diperlukan kompetensi kita dalam menghadapi audit itu. Oke. Ini yang kedua. Tahapan yang kedua, langkah yang kedua untuk menjadi seorang HS ini bagi para pemula. Yang kedua, selain kita sudah mengikuti pelatihan ahli K3 umum yang sifatnya basic, kita juga harus tahu mengenai alur proses produksi ataupun skop pekerjaan dari tempat kerja kita, apakah itu sifatnya proses produksi atau sifatnya perkantoran, karena perkantoran juga memiliki kewajiban untuk punya seorang ahli K3 umum. Nah, ini kalau di manufaktur ya, seperti yang saya lakukan, ini ada proses produksi di mana kita harus memantau dari jalannya proses produksi dari tahap pertama, mulai dari datangnya bahan. Ini nanti kita harus tahu betul bahan yang kita pakai itu apa, sifatnya, karakter bahannya seperti apa, kemudian asalnya dari mana, kemudian melibatkan mesin apa saja, alat apa saja, energi apa saja yang terlibat, dan ada berapa tenaga kerja dan bagaimana kompetensi mereka untuk bisa menjalankan proses produksi di sebuah manufaktur tersebut sehingga menghasilkan barang jadi atau menghasilkan sebuah produk yang akhirnya aman untuk dirilis ke customer gitu. Nah, ini semua rangkaian ini harus dikuasai oleh seorang ahli K3 umum gitu. Jadi kenapa harus sampai tahu seperti ini? Nah, tujuannya yang pertama ini melatih sense terhadap potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, kalau teman-teman tadi sudah ikut pelatihan ahli K3 umum, di ahli K3 umum itu kita belajar tentang mengenali adanya potensi bahaya
yang mungkin terjadi di tiap-tiap tahapan proses bisnis di sebuah perusahaan. Nah, kalau bicara bahan apa, kalau kita bicara di sebuah pabrik gitu ya, kalau kita tahu mengenai bahannya, karakter bahannya, asalnya dari mana, kemudian bagaimana transportasi bahan itu sampai datang ke pabrik, ini kita akan tahu potensi bahaya apa saja yang mungkin terjadi. Misalnya kalau kita ada bahan baku, misalnya tempat saya ada bahan baku ini karena ini perusahaan bahan baku keramik, salah satu bahannya adalah pasir yang didatangkan dari kabupaten lain. Ini saya pastikan bahwa bahannya ini ketika datang aman, dia basah atau tidak. Kalau basah berarti dia lewat jalur apa namanya, jalur masuknya kemana menuju gudang. Kalau dia basah berarti kita harus pastikan bahwa pekerja kita dalam keadaan sehat, fisiknya sehat, kemudian dia mengetahui kalau ini licin, kalau licin berarti nanti dari HSE juga akan bekali semacam rambu-rambunya untuk mereka lebih aware terhadap apa yang akan mereka lakukan. Kemudian selanjutnya pada saat proses penurunan bongkar pasir di mana di gudang misalnya. Nah, kalau di gudang itu kita perlu alat berat atau tidak pada saat proses pembongkaran. Kalau perlu alat berat semacam forklift ataupun loader, pastikan loadernya sehat, pastikan drivernya memiliki kompetensi yang cukup, terus operatornya juga tahu betul apa yang sedang dia lakukan. Nah, kemudian energi yang dibutuhkan saat proses turunnya pasir itu apa, apakah ada proses yang menggunakan bahan bakar, kemudian apakah tenaga kerjanya semua memiliki pengetahuan yang sama terkait proses produksi itu, belum akhirnya masuk ke dalam proses selanjutnya yang melibatkan lebih banyak mesin-mesin yang sifatnya berbahaya. Nah, atas dasar itu setelah kita mengetahui jelas, kita akan memiliki sense. Nah, kita bisa mengidentifikasi potensi bahaya itu, bisa kita tuangkan dalam dokumen yang disebut dengan JSA atau Job Safety Analysis. Nah, Job Safety Analysis ini juga diajarkan cara membuat dokumennya itu di pelatihan ahli K3 umum. Tapi kalau teman-teman yang mau belajar lebih banyak atau belajar lebih detail mengenai penyusunan dokumen ini juga ada pelatihannya tersendiri. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin lebih aktif gitu ya, belajar sendiri ini di K3 umum sistem penyusunan dasarnya itu juga diajarin. Jadi teman-teman tinggal kembangkan sendiri mengenai kemampuan pembuatan JSA ini. Nah, kemudian selain itu juga kita setelah tahu alur produksinya ini, kita semakin semakin fasih gitu ya menyusun dokumen-dokumen keselamatan. Kita juga bisa melihat identifikasi bahaya dan potensi risiko atau biasa kita sebut juga dengan IWPR. Ini kita diajarin juga di pelatihan ahli K3 umum tentang tentang pembuatan dokumen identifikasi bahaya dan potensi risiko. Dan kita juga jadi tahu bedanya IWPR dan JSA. Di situ kita akan semakin memudahkan membuat peta terhadap penerapan K3 di tempat kerja kita. Nah, setelah kita tahu ini juga, selain kita bisa membuat dokumen JSA dan IBPR, kalau kita menguasai alur proses produksi, kita juga bisa bikin dokumen-dokumen pendukung lain yang bisa mempercepat penerapan K3 di tempat kita kerja gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah membuat HSE planning berdasarkan komponen HSE-nya gitu ya. Kalau teman-teman mempunyai HSE planning, ini bukan sifatnya baku, ini hanya contoh saja bagaimana kita membuat planning sebagai seorang HSE pemula masuk ke dalam dunia yang baru gitu ya. Ini salah satu patokan, nanti bisa dikembangkan berikutnya setelah didiskusikan dengan atasannya, dengan HSE manager mungkin, atau dengan direktur utama, ataupun dengan yang lebih berpengalaman. Nah, ini kita ambil dari poin yang pertama, dari poin healthy-nya. Bentar. Nah, kita bisa ambil dari kelompok healthy, safety, dan environment. Kita lihat karena kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia, K3 itu berarti keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lihat dari komponen keselamatan. Nah, ini kita bisa mulai breakdown satu persatu nih. Satu persatu apa saja yang menjadi parameter ukur seseorang itu bisa disebut
bekerja dengan selamat atau tidak gitu ya. Karena tadi kita sudah dibekali dengan pelatihan ahli K3 umum yang membahas tentang regulasi, kita harus tahu dulu induk regulasi yang mengatur tentang keselamatan kerja itu apa. Kita bisa lihat lebih dalam tentang regulasi tersebut. Nah, kalau untuk membahas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja itu undang-undang induknya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan sifatnya ini wajib diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja kita, baik itu karyawan maupun tamu. Nah, ini diatur juga dalam SMK 3 ya, PP nomor 50 tahun 2012 bahwa salah satu poinnya adalah kita wajib memberikan membuat draft kebijakan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan juga PP Nomor 50 tahun 2012. Ini harus diinformasikan ke seluruh orang dan dipampang di tempat-tempat strategis yang memungkinkan orang lain untuk dibaca. Nah, kemudian juga bunyi dari Undang-Undang Nomor 1 1970 juga ini harus diinformasikan kepada semua orang yang berada di tempat kerja kita. Ini sebagai langkah awal kita untuk memberikan awareness kepada teman-teman terkait dengan bahaya keselamatan kerja ketika kita sedang bekerja. Kemudian ada lagi mengenai, coba kita buka mengenai safety compliance. Kemudian ada lagi tentang tim P2K3. Tim P2K3 ini kita bisa cari tahu bahwa P2K3 itu adalah organisasi yang wajib dimiliki untuk teman-teman yang berada di perusahaan yang memang sudah memiliki sistem K3 yang benar gitu ya. Ataupun perusahaan-perusahaan yang baru mau membudayakan K3. Nah, ini tim P2K3 ini harus ada karena ini juga dipantau langsung oleh kementerian melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian ada lagi untuk keselamatan kerja kita mesti lihat juga nih mengenai keselamatan dari mesin. Nah, itu tadi di poin yang sebelumnya nomor 2, karena kita harus tahu mengenai alur proses produksi. Di situ kita jadi punya pengetahuan lain mengenai mesin. Nah, kita juga jadi bisa mengidentifikasi bagaimana mesin-mesin ini berjalan dengan aman, kemudian kita berikan awareness terhadap mesin-mesin itu. Jadi ketika ada mesin sedang berproduksi, ada teman-teman yang lagi bekerja, ada operator sedang bekerja di situ, kita bisa memberikan awareness apa saja nih. Jadi ini juga pengetahuan untuk seorang HSE itu mengenai safety mesin, itu kita juga jadi punya materi tentang safety talk. Kalau tadi di awal saya ada bilang tahap terakhirnya itu harus memiliki kemampuan public speaking, yaitu karena kita akan dituntut untuk lebih banyak memberikan awareness kepada teman-teman, karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu awareness tentang keselamatan kerja itu masih sangat minim, masih sangat rendah, terbukti dari angka kecelakaan kerja kita itu yang masih cukup tinggi di Indonesia seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya yang paling banyak itu adalah perilaku manusianya. Nah, salah satu perilaku manusianya itu mereka biasanya lebih banyak mengabaikan anjuran-anjuran terkait cara kerja atau sikap kerja. Misalnya, mereka lebih banyak mengabaikan mesin-mesin yang sedang dihadapi. Itu misalnya mesin-mesin berputar, mereka yang harusnya menggunakan APD yang memadai atau tidak memasuki daerah-daerah yang berbahaya, itu mereka biasanya lebih abai, masih banyak yang abai. Kemudian mereka punya prinsip yang penting pekerjaannya cepat selesai. Nah, itu mindset seperti itu kita mesti bantu ubah sebagai seorang HSE untuk menjaga keselamatan semua pekerja yang berada di lingkungan kerja tempat kita bekerja seperti itu. Nah, selanjutnya selain ada safety mesin, kita juga harus tahu nih mengenai safety behavior-nya di tempat kerja kita seperti apa gitu. Setelah kita bisa breakdown semua ini, ya, poin-poin ini dari keselamatan kerja dari poin 1 sampai 15 ini, kita jadi bisa lebih mudah membuat planning apa yang mau kita lakukan selama misalnya 1 tahun ke depan. Misalnya kalau teman-teman yang masih pemula ini baru bergabung baru mulai kerja, biasanya kan ada kontrak sekitar ya 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun ke depan ya kontrak kerjanya maksudnya. Nah, ini dengan adanya planning HSE seperti ini semakin membuat jelas arahan ataupun semakin jelas kita akan melakukan kegiatan apa saja, berkontribusi apa saja dalam bidang HSE untuk perusahaan tersebut. Nah, itu jadi punya gambaran buat teman-teman. Nah,
selain dari sisi keselamatan, kita juga mesti lihat dari sisi kesehatan kerja. Nah, kalau di tempat saya kerja itu, karena memang nama departemennya adalah HSE, itu karena nggak semua perusahaan namanya HSE, ya, ada yang ada HSE, ada yang K3, ada yang cuma safety aja gitu ya. Karena ini menganutnya adalah ada health-nya juga, ada safety-nya juga, maka kesehatan kerja dari para karyawan ini juga menjadi concern perusahaan, menjadi concernnya manajemen juga untuk meningkatkan juga produktivitas, karena menganggap bahwa seorang worker itu juga aset perusahaan, sehingga mesti dijaga kesehatannya selain keselamatannya juga. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992. Teman-teman juga bisa lihat langsung nanti undang-undang ini bunyinya apa aja, kita juga bisa kupas lebih banyak gitu. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan kesehatan kerja adalah mengenai penyakit bawaan ataupun penyakit yang diderita dari pekerja sejak sebelum bekerja, ataupun sejak dia memang bawaan dia dari lahir. Nah, ini kita mesti tahu bagaimana cara mengidentifikasi bahwa ada karyawan yang memiliki penyakit bawaan atau tidak. Ini bisa ketahuan dari medical check up misalnya, sebagai data awal kita sebagai database dari manajemen untuk melihat potensi kinerja mereka itu nanti ke depan seperti apa. Ini sebagai pedoman dasar. Kemudian ada pengukuran lingkungan juga, pengukuran lingkungan yang akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan karyawan. Kemudian dalam proses bekerja, kita biasanya ya banyak banyak perusahaan yang saat ini mengakomodir makan siangnya untuk teman-teman yang memang kerja di pabrik. Itu biasanya makan siangnya itu juga diberikan oleh perusahaan, baik perusahaan yang menyediakan makanannya sendiri, artinya masak sendiri, atau makanan yang bekerja sama dengan catering. Ini juga harus menjadi concernnya orang HSE untuk melihat apakah makanan ini aman dan layak untuk dikonsumsi dan tidak mengancam kesehatan mereka. Nah, kemudian untuk pengobatan dari karyawan itu, perusahaan apakah ada kerjasama dengan klinik atau rumah sakit untuk memonitor kesehatan mereka secara berkala. Ini ada perusahaan yang memang menyiapkan klinik di dalam perusahaan, ini juga menjadi concern HSE. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan adanya layanan kesehatan untuk pekerja. Ini juga bisa kita lihat. Nah, sebagai HSE pemula, ini juga bisa dibilang penentu dari karirnya, karena kita akan sangat concern terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Kemudian dengan perusahaan yang memiliki kerjasama layanan kesehatan, ini kita juga bisa memonitor kesehatan karyawan jika terjadi accident. Nah, ini setelah ada kecelakaan kerja, sebagai seorang HSE harus bisa melakukan investigasi kecelakaan kerja. Nah, ini sebagai data awal juga untuk memonitor kesehatannya. Nah, selama dia pemulihan pasca kecelakaan, ini kita bisa dibantu oleh dokter yang bekerjasama dengan perusahaan. Ini kita harus membuat kerjasama. Kalau untuk HSE pemula yang terjun langsung ke perusahaan yang memang belum ada penerapan K3-nya, kita bisa mengupayakan kerjasama antara perusahaan dengan para medis setempat. Seperti itu. Kemudian ada lagi healthy campaign dan training. Sebagai seorang HSE pemula, kita harus lebih banyak melakukan campaign-campaign ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya internal kepada teman-teman yang bekerja, apalagi buat teman-teman yang masih awam gitu ya, mengenai tentang pentingnya K3 ketika mereka bekerja. Kemudian dengan kita buat background ini juga, membuat breakdown planning ini juga, kita jadi belajar juga tentang government permit ataupun reporting yang berkenaan dengan K3 yang harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Dan ini juga tentunya akan dipantau untuk teman-teman yang perusahaannya berada di daerah-daerah di lingkungan kawasan industri ataupun pemukiman. Ini tentu akan sangat dipantau oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, sedangkan dari sisi lingkungan kerja ini kita bisa lihat rujukannya dari ISO 14001 2015 salah satunya ya. Kita lihat apa saja yang menjadi tuntutan dari ISO ini. Nah, salah satunya ya memang mengenai environment compliance, termasuk juga tentang reporting terhadap
dinas pemerintah setempat. Nah, ini juga dibahas lengkap di ISO 14001 2015. Dan dari kesemua ini, dari semua background dari semua planning ini, dengan kita bisa menguasai, mengupas ya dari semua poin-poin ini, kita akan lebih mudah melakukan penerapan K3 di tempat kerja kita sebagai seorang ASE pemula. Nah, ini beberapa poin-poin ini bisa dibicarakan dengan manajemen mana mana saja yang akan menjadi prioritas untuk satu periode ke depan. Misalnya untuk teman-teman yang masih baru ya sebagai ASE pemula, tentunya akan di-challenge sama perusahaan apa saja yang menjadi rencana kamu ke depan. Ini bisa ditampilkan seperti itu. Ini rencananya begini seperti itu. Mana saja yang memungkinkan untuk dilakukan, kita lakukan berdasarkan urgensi, kemudian kita susun skala prioritasnya mana dulu yang mau dijalankan. Oke, seperti itu. Nah, ini tujuannya dari pembuatan HSE planning ini, tujuannya untuk membantu dalam proses pemetaan penerapan kegiatan K3 di sebuah perusahaan, serta harus dilakukan secara berkelanjutan, karena ini sifatnya memantau para pekerja, maka ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian tujuan yang kedua dari pembuatan HSE planning ini adalah setiap poin perlu dibuatkan form untuk memudahkan kita dalam membuat laporan dan juga dokumentasi, memudahkan kita dalam membuat laporan ke depannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengevaluasi setiap poinnya secara periodik, apakah ini berjalan dengan baik atau enggak, apakah ada kendala, kalau ada kendala maka kendalanya apa, bagaimana penyelesaiannya. Ini akan sangat membantu kita untuk tetap perform sebagai seorang HSE di tempat kerja. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, sebagai seorang HSE pemula mungkin ya, banyak teman-teman yang paling sulit memiliki kemampuan ini, memiliki kemampuan public speaking. Nah, kita harus bisa memiliki kemampuan ini sebagai seorang HSE pemula, karena akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan interaksi dengan bagian lain, dengan orang lain, dengan pekerja-pekerja yang lain, dengan background masing-masing orang yang berbeda. Untuk orang-orang yang lebih banyak bekerja di lapangan, kita tidak memungkinkan untuk bicara banyak dengan metode belajar yang seperti di kelas gitu ya. Nah, kalau untuk seorang HSE pemula harus bisa mulai mengerti bagaimana kita bicara dengan orang yang sedang kita hadapi. Kalau dengan orang yang di lapangan, kita harus harus tepat, harus to the point, tapi tanpa mengabaikan esensi dari apa yang sedang kita bicarakan. Seperti itu. Nah, ini ada tipsnya sedikit ya mengenai bagaimana kita meningkatkan kemampuan public speaking sebagai seorang HSE pemula. Yang pertama, kita harus menguasai materi yang disampaikan. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa untuk jadi seorang HSE kita akan banyak memberikan safety talk dalam sesi briefing, teman-teman produksi, teman-teman maintenance, teman-teman gudang, itu akan selalu ada namanya safety talk rutin. Nah, ini kita harus tahu materi yang akan disampaikan itu apa, bagaimana kita memilih materi yang paling relevan dengan bidang kerjanya audiens yang mau kita sasar. Nah, kita mesti tahu betul materi yang mau disampaikan agar lebih terarah, kemudian lebih tepat sasaran juga. Selanjutnya, tips yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami audiens. Biasakan kita menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami ataupun yang lebih familiar untuk dimengerti oleh teman-teman, tergantung audiens yang akan dihadapi. Kemudian tips yang ketiga, kita mesti sering berlatih di depan cermin, karena memang kemampuan public speaking itu kalau hanya teori itu tidak begitu membantu ya, tapi dengan kita sering berlatih itu akan semakin mengasah kemampuan kita, maka sering-seringlah berlatih di depan cermin. Kemudian tips yang keempat itu menggunakan seni dalam berbicara.
seni ya kita sesuaikan dengan audiensnya. Biasanya kita berikan intermezzo humor gitu ya ke teman-teman audiens supaya lebih cair situasinya, lebih mudah kita memberikan pesan ketika kita memberikan safety talk ataupun sedang briefing. Dan yang terakhir, tips yang kelima yaitu menggunakan bahasa tubuh ataupun gestur. Ini juga akan memudahkan kita memudahkan kita menyampaikan pesan yang ingin kita berikan kepada teman-teman pada saat safety talk ataupun safety briefing gitu ya, seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Itu tadi 4 langkah jitu dari saya sebagai praktisi untuk memulai karir di bidang HSE. Jadi untuk teman-teman nih, buat teman-teman yang masih bingung nih nanti gimana nih mau jadi seorang HSE tapi nggak ada gambaran. Nah, ini salah satu langkah-langkahnya. Ada 4 langkah jitu untuk kita mengimplementasikan penerapan K3 di tempat kerja yang kita akan tuju. Nah, dari keempat langkah itu, ini tentu kita tidak akan lurus-lurus aja, nggak akan lancar-lancar aja. Tentu kita akan menemukan sandungan-sandungan ataupun kendala-kendala yang akan ditemui pada saat kita melakukan aktivitas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Mungkin ini hanya contoh sedikit. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menjadi kendala kita dalam penerapan K3 di tempat kerja. Nah, salah satunya yang paling sering terjadi ya, ini kalau kita lihat di nomor 1, ini adalah aktivitas pekerja yang tidak menerapkan sistem K3 dan ini sangat berbahaya untuk pekerja. Nah, ini aktivitas penerapan K3 dianggap mengganggu pekerjaan utama. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman itu sudah terbiasa dengan cara kerja seperti ini. Nah, kalau kita masuk sebagai HSE pemula untuk menawarkan atau memberikan program sosialisasi K3, tujuannya tuh baik memang untuk menjaga keselamatan mereka, tapi mereka yang mau kita jaga merasa terganggu dengan adanya program K3 itu akan sangat merasa terganggu. Mengganggu apa? Mengganggu pekerjaan utamanya karena mereka punya mindset ya, saya kerja seperti ini aja udah baik-baik aja kok, saya nggak pernah celaka, saya udah sekian tahun kerja di sini tapi saya nggak pernah celaka, berarti ya nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita nggak menerapkan sistem K3 gitu. Nah, masih banyak teman-teman pekerja yang menganggap itu seperti gangguan gitu ya. Nah, itu tadi kemampuan public speaking dari seorang HSE pemula ini akan sangat diperlukan ketika kita melakukan pendekatan persuasif kepada teman-teman K3 kepada teman-teman pekerja yang masih belum aware terhadap keselamatan dirinya sendiri gitu maupun keselamatan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini mereka ini kan pekerjaan-pekerjaan yang sangat membahayakan nih. Membahayakan kayak misalnya orang yang ini sedang memperbaiki langit-langit sebuah ruangan, ini dia tanpa menggunakan alat pelindung diri yang memadai. Nah, ini selain merugikan dia ketika dia tapi itu juga bisa mencelakai temannya yang ada di dekatnya juga. Nah, ini dari HSE pemula ini perlu sekali melakukan pendekatan secara persuasif. Kemudian kendala yang kedua yang biasanya kita temui dalam rangka proses penerapan K3 di tempat kerja itu juga karena kurangnya edukasi tentang potensi bahaya K3 di tempat kerja. Nah, itu tadi kenapa ketika kita melakukan safety talk kita harus betul-betul menguasai materinya yang akan dibawakan, kemudian kita juga harus mengetahui materi apa yang paling dibutuhkan di bagian tersebut. Nah, itu kenapa kita perlu punya sense untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Biasanya untuk materi safety talk itu kita perlu tahu dulu potensi bahaya yang paling sering terjadi ataupun yang paling mungkin terjadi di sebuah bagian atau di sebuah tempat kerja. Nah, ini dari situ kita semakin kita punya sense mengenai apa saja yang mungkin terjadi, kecelakaan yang mungkin terjadi, itu bisa menjadi salah satu materi yang akan dibawakan pada saat safety talk. Nah, kemampuan public speaking juga di sini ditentukan. Nah, buat teman-teman yang mau belajar menjadi HSE pemula ini juga sangat menentukan. Jadi 4 langkah tadi itu sebetulnya semuanya saling berkaitan, nggak bisa dilepaskan. Salah satunya ini akan saling melengkapi dalam proses penerapan K3 di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, kendala yang biasanya ditemui oleh HSE pemula ini
manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 karena dianggap unvaluable. Kenapa disebutnya demikian? Karena kebanyakan program K3 ini kalau dilihat gitu ya, kalau kita melihat tentang program-program K3 yang berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, itu akan sangat banyak menyerap biaya gitu. Nah, di situ manajemen banyak perusahaan yang masih melihat bahwa ini adalah program-program yang unvalue, masih tidak memiliki nilai gitu ya dibandingkan dengan bagian produksi, walaupun produksi banyak cukup tinggi kos produksinya tapi mereka menghasilkan. Nah kalau di K3 sendiri, di bagian ketiga sendiri ini tidak bisa diukur secara detail mengenai biaya yang akan kita terima gitu, karena program ketiga ini kan berkenaan dengan keselamatan orang, justru karena tidak ternilai jadi tidak nampak gitu loh. Manajemen biasanya masih punya pemikiran yang seperti ini. Nah, ini juga kemampuan dari seorang HSE ini, kemampuan public speaking itu juga diperlukan karena perlu meyakinkan manajemen bahwa K3 itu sangat penting di perusahaan, karena program K3 ini sebetulnya sangat membantu manajemen meningkatkan produktivitas mereka, karena dibayangkan kan ya, bisa kita bayangin juga kalau teman-teman itu semuanya sehat, teman-teman semua selamat, kita bisa mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi gitu ya, misalnya bahaya-bahaya kebakaran yang ditimbulkan karena kegagalan mesin itu bisa diketahui lebih dulu. Ini juga sebetulnya bisa menolong para teman-teman maintenance untuk mulai memprediksi kapan mesin-mesin ini menimbulkan bahaya, kapan mesin-mesin ini terjadi penurunan produktivitas. Nah, sebetulnya dari program-program K3 itu juga membantu meningkatkan produktivitas kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, yang keempat, kendalanya adalah seperti poin nomor 3, program penerapan K3 dianggap menyerap kos yang cukup tinggi karena kita mesti betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya ya, seperti pekerjanya, kemudian lingkungan kerjanya, kemudian mesinnya, kemudian lingkungan pabriknya. Ini semuanya kalau kita identifikasi memang menyerap cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi kendala dari sisi perusahaan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, program K3 ini dianggap membosankan karena kita akan banyak banyak bicara gitu ya, akan memberikan banyak waras kepada teman-teman, memberikan edukasi, semakin sering semakin banyak yang diedukasi, semakin banyak materi yang disampaikan, mereka akan merasa bosan gitu. Padahal ini juga kita memang dari salah satu langkah dari HSE pemula itu memang harus lebih banyak atau lebih sering melakukan edukasi ke teman-teman sampai mereka betul-betul mengetahui bahaya dari cara kerja mereka selama ini gitu. Nah, ini mereka kalau yang masih belum terbuka pikirannya ini akan sangat terkesan membosankan. Nah, seperti itu. Memang kemampuan dari public speaking dan penentuan materi yang akan disampaikan ini juga sangat penting untuk kita ketahui supaya tidak terjadi kebosanan pada audiens yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin Pak Arief, boleh kita lanjut ke sesi berikutnya? Oke, sudah selesai Bu Desi? Untuk materinya dari saya rasa cukup. Nanti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya Pak Baik. Arief. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi, luar biasa atas materinya. Oke, nah teman-teman semuanya, sebelum kita akan bahas lanjut ke sesi tanya jawab nih, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya Bu Desi di kolom Q&A, dan saya akan share dulu buat teman-teman semuanya. Boleh di stop share dulu Bu Desi? Baik. Ada informasi penting buat teman-teman semuanya terkait info pelatihan dan absensi akan kita kirimkan ya setelah ini. Mohon menunggu, mohon bersabar. Buat teman-teman semuanya yang belum install aplikasi Mika Pro, silahkan diinstal terlebih dahulu. Dan buat teman-teman mungkin yang sudah install tapi masih silver, silahkan di-upgrade menjadi platinum. Teman bisa mendapatkan sertifikat. Sudah muncul sudah muncul Bu Desi ini slide-nya? Belum Pak? Oh belum, masih loading ya?
Oke, Bu Desi, mohon maaf sebelumnya tadi sedikit terpental dari ruangan. Sudah tampil belum ya slide-nya? Sudah, Pak. Oh, Oke. sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah join hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni karena ada berbagai banyak video semuanya mengenai K3 dan juga mengenai webinar Kolegium Media Tama. Hari ini akan diupload juga di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jangan lupa klik loncengnya supaya mendapatkan info ya kalau misalkan nanti Kak Cik Deni mengupload video-video baru. Dan dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP buat teman-teman semuanya yang memang memiliki lisensi ahli muda K3 konstruksi, perancah, damkar, teknisi K3, K3 listrik, kemudian sio alat berat. Silakan teman-teman, masih ada promo juga ya di 999 ya. 999.000, 1 juta kurang ya. Silakan teman-teman manfaatkan untuk promonya hari ini. Dan juga untuk perpanjangan SKP lisensi untuk ahli K3 umum. Jadi buat teman-teman semuanya yang mempunyai ahli K3 umum tapi masih sudah mepet ya, mau habis waktunya, silakan diperpanjang, jangan sampai terlalu lama terlewat karena kalau lama tidak diperpanjang teman-teman harus melakukan refreshment ulang kembali. Oke. Kemudian untuk selanjutnya buat teman-teman yang perusahaannya ingin sertifikasi SMK 3 PP nomor 50 tahun 2022 untuk kontraktor ya, untuk kontraktor konstruksi ini ada harganya di 19,5 juta saja. Dan juga untuk teman-teman yang memang bergerak di dunia pabrik atau manufaktur dengan 166 kriteria, teman-teman ada promo juga. Harganya hanya 24,5 jutaan saja. Dan buat teman-teman yang ingin sertifikasi perusahaannya di 4 sertifikasi sekaligus, kami juga ada untuk sertifikasi SMK 3 plus ISO 9001, 14001 dan juga 45001. Dapatkan harga promonya di 33,5 jutaan saja. Oke. Selanjutnya teman-teman, buat yang ingin mulai terjun di dunia K3, kita ada ahli K3 umum sertifikasinya di tanggal 16 sampai tanggal 30 Juni 2022. Masih ada harga early bird-nya ya sampai tanggal 6 Juni. Dan juga ada voucher, diskon voucher sebesar 1,1 juta 50 potongannya sekitar 3 jutaan aja jadi untuk pelatihan ahli K3 umumnya. Silakan teman-teman manfaatkan kesempatan ini. Dan yang tadi khusus untuk pendidikannya yang minimal D3, kalau untuk teman-teman yang minimal pendidikannya adalah SMA atau SMK bisa mengikuti ahli K3 muda dari BNSP. Ini harga juga sama di 4,5 jutaan saja. Nah, buat teman-teman yang ingin melanjutkan kembali setelah mengikuti ahli K3 umum, silahkan bisa mengikuti di pelatihan auditor SMK 3 yang akan diselenggarakan tanggal 20 sampai 25 Juni 2022. Dan buat teman-teman juga ya, ada juga teknik K3 listrik di tanggal 11 sampai tanggal 18 Juni. Dan ini masih ada early bird, sudah lewat ya harga early bird-nya di 4,5 juta, jadi harganya 6,5 jutaan saja. Nah, buat teman-teman juga yang ada perusahaannya tender, silahkan teman-teman bisa mengikuti ahli K3 listrik, masih ada harga promo juga, oke, di 7,7 jutaan saja promonya ya. Silakan teman-teman bisa manfaatkan kesempatan ini. Dan juga untuk teman-teman ahli muda K3 konstruksi itu akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 25 Juni. Dan masih ada juga harga early bird-nya di 3,9 jutaan saja. Kemudian untuk teman-teman perancah nih, teman-teman misalkan untuk yang mengawasi di dunia perancah, teman-teman bisa mengikuti supervisor perancah yang akan dilaksanakan 13 sampai 18 Juni. Ataupun teman-teman yang merakitnya, kalau untuk yang merakitnya bisa mengikuti teknisi K3 perancah yang akan dilaksanakan juga 21 sampai 25 Juni. Hanya 3 jutaan saja teman-teman, silakan mengikuti training blended training ya kalau untuk yang perancah ini. Jadi ada yang online dan juga ada yang offline. Kemudian ada juga petugas peran kebakaran kelas D buat teman-teman di perusahaannya memang menjadi tanggap darurat. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 11 Juni dan juga P3K yang akan dilaksanakan tanggal 6 sampai 10 Juni 2022. Masih harganya masih ada harga early bird ya. Oke, di 3,5 jutaan saja. Dan untuk teman-teman yang memang bekerja di
ketinggian, ada juga kita TKBT tingkat 2 dan juga TKPK tingkat 1. Ini bisa digunakan teman-teman. Masih ada harga early bird-nya juga di bulan Juni, 3,5 jutaan saja. Kalau untuk TKPK masih ada early bird juga, tapi kita laksanakan di bulan Juli ya, di 4,5 jutaan saja. Kemudian buat teman-teman yang memang bergerak di alat berat, nah ini juga ada kita di operator forklift tanggal 15 sampai tanggal 18 Juni. Ya, harga early bird-nya masih ada hingga besok, hanya 2,5 jutaan saja. Kemudian untuk teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, ada juga Hiperkes Dokter, sertifikasi dari Kemenaker juga yang akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 25, harganya di 2,5 jutaan saja. Ada juga di Hiperkes Paramedis, itu di harga, kalau sekarang berarti sudah tidak ada harga early bird-nya, ya, berarti harga promo di 2,9 jutaan saja. Nah, kemudian Mediatama juga mengadakan juga nih untuk sertifikasi training offshore. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti basic offshore safety induction dan emergency training, ini kita laksanakan full tatap muka ya. Akan dilaksanakan tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli. Harga di 5,5 juta saja. Ini juga masih ada harga promonya ya. Dan juga buat teman-teman yang ingin melakukan pelatihan sertifikasi offshore yang WET dan juga basic sea survival juga ada. Kita sama-sama dilaksanakan tanggal 30 Juni 2022. Masih ada harga early bird ya di 2 jutaan dan 3.800.000-an saja. Terus buat teman-teman yang ingin cicilan gimana nih? Nah, Mediatama juga menghadirkan cicilan melalui pembayaran Tokopedia, dan teman-teman silakan bisa melakukan pembayarannya melalui Tokopedia saja. Kalau misalkan ingin cicilan, tapi tidak ada harga promo ya, hanya harga cicilan saja. Atau bisa juga dikunjungi ya untuk toko online shop kami di Mediatama Online Shop Tokopedia. Di sini ada berbagai macam mengenai jaket, kemudian juga misalkan lencana, itu banyak juga ada di Mediatama Online Shop. Silakan bisa dikunjungi online shop kami. Dan kami juga nanti akan launching sebuah media e-course ya mengenai K3, dan ini adalah salah satu namanya Milea, Mediatama Learning Academy. Jadi buat teman-teman yang nanti ini seperti skill academy. Jadi teman-teman kalau skill academy kan umum ya, kalau ini khusus dengan dunia K3. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar mandiri secara online bisa masuk atau belajar bersama Milea di Mediatama Learning Academy, dan ini mendapatkan sertifikat juga sama. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, ini bisa juga di mediatama.co.id. Kami membuka kesempatan buat teman-teman ingin bisa mencari pekerjaan. Ada di mediatama.co.id, ada menu karir juga, teman-teman. Silahkan nanti bisa diklik di website di menu karir. Kemudian di sini ada berbagai macam lowongan kerja yang update setiap harinya. Silahkan nanti melamar saja di sana, nanti tinggal dimasukkan CV-nya aja. Lalu untuk terkait CV ya, untuk mendukung tadi melamar kerja, teman-teman bisa membuat CV-nya melalui aplikasi Mika Pro. Ada di menu buat CV online, kemudian tinggal dimasukin aja biodatanya dan juga file-file yang untuk pendukungnya seperti riwayat pendidikan, pekerjaan, dan juga skill yang lainnya bisa ditambahkan dan sertifikasi. Tinggal di next aja, lalu pilih template yang teman-teman sukai, lalu bisa langsung di-download ya di menu profile, kemudian unduh CV. Nah, langsung CV-nya langsung jadi deh otomatis. Silakan manfaatkan kesempatan ini teman-teman semuanya. Menarik lagi ada buat teman-teman yang ingin mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Gampang banget. Masuk aja ke dalam pasukan reseller Mediatama. Caranya menggunakan sistem referral. Jadi setiap aplikasi Mika Pro, teman-teman memiliki yang namanya referral. Menu referral di sini berfungsi untuk apa? Ketika ada teman kita yang ingin ikutan pelatihan di Mediatama, nanti silakan aja referensikan kode referral kita. Nah, ini dimasukkan ke dalam kode referral, dan ini hanya berlaku untuk yang berbayarnya saja ya teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk yang gratis seperti ini tidak perlu untuk dimasukkan. Dan ketika teman-teman mereferensikan temannya untuk join ke dalam pelatihan Mediatama,
teman-teman mendapatkan 5% dari total pelatihan. Bayangkan saja kalau misalkan pelatihannya harganya 6 juta ya, maka teman-teman akan mendapatkan 5%-nya berarti 300.000. Kalau satu orang, kalau 2 orang, 10 orang, maka teman-teman bisa mendapatkan 10 juta setiap bulannya. Kemudian cara share-nya gimana nih? Cara share gampang banget teman-teman. Ada menu, di sini ada menu share ya, yang di sebelah tombol WhatsApp. Kemudian tinggal diklik share aja, lalu akan muncul seperti ini nih di bagian share, ada bisa share ke Facebook, ke Twitter, Telegram, maupun ke WhatsApp. Contoh kita akan ngambil ke WhatsApp. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul linknya dan juga kode referralnya. Silakan teman-teman nanti di-share aja ke sebanyak-banyaknya sosial media. Supaya apa? Supaya ada kesempatan untuk bisa mendapatkan cuan dari aplikasi Mika Pro. Oke, teman-teman semuanya, jika ada yang informasi lebih lanjut mengenai pelatihan sertifikasi Kemenaker, BNSP, ataupun in-house training, bisa hubungi di 021-2254-5432 atau di 021-2126-3820. Bisa juga kontak di tim kami di Barisma 0815-3261-5243 atau di nomornya Mbak Soka 0878 8-nya 4 kali 0799. Jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan juga YouTube @kacikdeni, dan juga TikTok di @kacikdeni. Kemudian selanjutnya buat teman-teman semuanya, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor produk-produk K3 seperti APAR, kemudian P3K, APD, dan yang lain-lain, segera hubungi di 021-2254-5432. Dan menariknya lagi, jika teman-teman ada yang ingin sharing ilmu nih, seperti Ibu Desi hari ini dan mendapatkan passive income juga, silakan teman-teman bisa bergabung di komunitas instruktur Media Tama 2022. Silakan hubungi di 0878 7346 1230 ya. Silakan teman-teman di screenshot aja nomornya. Oke, nah teman-teman, sekarang sudah semua ya. Jadi langsung aja ke sesi tanya jawab nih, sudah banyak ya pertanyaan. Tadi sempat terpental juga. Jadi sepertinya Bu Desi lengkap semua ya Q&A-nya ya Bu Desi ya? Ya Pak, lumayan banyak sekali, ini bertambah terus ya. Oke, boleh Pak Arif di screenshot aja Q&A-nya biar saya nanti akan bacain. Saya sempat terpental juga. Oke, saya juga sempat terpental Bu Desi. Mohon boleh dibantu screenshot juga Bu Desi. Nanti dikirimin ke saya. Boleh. Jadi cuman ada 4 doang nih. Oke, ini Pak Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita bahas terkait dengan Q&A, Bapak Ibu semua ya, kita pengen memastikan Bapak Ibu semua sudah melakukan pemesanan e-certificate melalui aplikasi Mika Pro. Nah, masuk ke home ya, ada bagian tengah-tengahnya sertifikasi soft skill, klik di sana lalu lakukan proses pemesanan e-certificate di sana. Nah, kalau teman-teman semua sudah melakukan pemesanan, pastikan Mika Pro-nya adalah Mika Pro Platinum. Kenapa? Karena kalau misalkan Mika Pro-nya masih silver, e-certificate-nya juga tidak akan tayang ya. Dan pastikan juga teman-teman mengisi absen ya. Nah, habis ini Pak Arif akan share absen buat teman-teman semua untuk mengisi absen. Formulirnya ada, nanti silakan diketik Bapak Ibu semua dan harus terisi semua. Jadi tidak ada yang dikosongin kayak gitu. Oke, silakan Pak Arif untuk formulir absennya di-share. Nah, pastikan nanti teman-teman semua mengisi semua, tidak ada yang dilewatin, terutama pembuktikan kalau teman-teman semua Mika Pro-nya adalah Mika Pro Platinum. Oke, kita akan mulai pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah pertanyaan terkait dengan, wah ini yang agak menjadi ini juga nih ya, boleh deh. Dari Pak Andri Nugroho, dia bertanya kepada Ibu Desi ya, apakah wajib jika untuk menjadi seorang HSE itu harus ada HLK 3 umum? Nah, apakah boleh sertifikasi yang lain, Bu? Nah, silakan Bu Desi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Sepanjang pengalaman saya gitu ya, untuk menjadi seorang HSE pemula itu memang sangat diperlukan memiliki sertifikat HLK 3 umum minimal ya. Kalau untuk di bidang HSE ya, itu cukup minta ahli K3 umum saja, nggak perlu spesifik keahlian dari sertifikasi lainnya, karena itu sifatnya pengembangan. Nah,
selain itu dari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu mewajibkan memiliki sertifikat ahli K3 umum. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bahas tadi di awal, karena pada saat pelatihan K3 umum itu kita betul-betul diajarkan mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab penerapan K3 di tempat kerja. Ada hak dan kewajibannya, kemudian bagaimana kita bernegosiasi dengan manajemen perusahaan, kemudian ke eksternal, ke dinas terkait, bagaimana itu tuh diajarin. Ada regulasinya juga yang sifatnya mengikat, menjadi amanah dari pemerintah untuk kita turunkan kepada perusahaan dalam proses penerapannya, itu juga disampaikan pada saat pelatihan. Kalau kita nggak punya nggak punya sertifikat itu, kita nggak punya bekal untuk memulai proses berkarir di bidang HSE. Kira-kira seperti itu Pak Denny. Oke, jadi teman-teman semua, langkah pertama kalau teman-teman semua pendidikan minimal D3 berijazah, lengkapi teman-teman semua untuk Certified ahli K3 umum dulu ya, supaya enak nanti secara administrasi sudah lolos nih, karena kebanyakan kata Bu Desi tadi permintaan dari perusahaan itu dipersyaratkan untuk safety officer adalah ahli K3, khususnya ahli K3 umum. Tapi bagaimana dengan pendidikannya adalah SMA? Nah, ini pertanyaan dari Pak Darisman Ali Akbar, juga kita kaitkan dengan certified dari BNSP. Kira-kira sertifikat dari Kemenaker sama BNSP itu apa keunggulan dan kelemahannya? Silakan Bu Desi. Baik, kalau untuk ahli K3 umum tadi kan sudah dibahas juga ya, ada dari Kemenaker satu, ada juga yang dari BNSP. Kalau dari BNSP itu sifatnya disebutnya ahli K3 muda ya. Nah, kemudian kalau dari BNSP itu minimal pendidikannya boleh SMA ya Pak Denny ya. Nah, itu dikeluarkan oleh BNSP, bukan dari Kemenaker. Kalau dari Kemenaker itu dia minimal D3 pendidikannya seperti itu, dan masa perpanjangan dari ahli K3 BNSP itu harus melalui uji kompetensi lagi. Kalau dari Kemenaker itu tidak perlu, langsung saja perpanjang melalui PJK3 seperti itu ya. Mungkin Pak Dini boleh menambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi Bapak Ibu semua mau ambil Kemenaker ataupun BNSP, kita kembalikan lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Balik lagi misalkan ijazahnya ya D3. Ya, ambil aja yang ahli K3 mudanya versinya BNSP, karena ahli K3 Kemenaker wajib minimal D3 berijazah. Nah, kalau ngomongin soal sertifikat, tadi betul kata Bu Desi, kalau sertifikat BNSP itu ada masa berlakunya 3 tahun ya. Jadi nanti pada saat mau memperpanjang harus uji kompetensi lagi. Cuma kalau yang sertifikat Kemenaker, calon ahli K3 umum itu tidak ada masa berlakunya. Yang ada masa berlakunya adalah SKP dan lisensi. Nah, kalau kita SKP dan lisensinya tidak lebih dari 1 tahun masa expired-nya, kita hanya menyertakan persyaratan yang diminta sesuai Permenaker 0292. Tapi kalau udah expired-nya lebih dari 1 tahun, nah itu ada refreshment, harus uji kompetensi lagi, harus ujian online lagi. Gitu ya. Kelebihannya di mana Pak? Kelebihannya semua masing-masing punya kelebihan, bisa dipakai semua ya. Cuman memang yang Kemenaker itu kalau ahli K3 umumnya dipakai untuk sekretaris P2K3, sedangkan BNSP belum bisa ya. Oke, lanjut lagi. Pak Wisnu Sadewo bertanya nih Bu Desi. Dia bilang kayak gini, bagaimana cara kita membaca atau memprediksi apakah manajemen sebuah perusahaan tersebut komit nggak terhadap K3 sebelum kita bergabung ke perusahaan itu? Karena tidak bisa kita elakkan bawahnya banyak juga manajemen yang tidak berkomitmen dalam menjalankan K3, dibilang kayak gitu kan. Nah, seperti itu Bu. Jadi kan kita mau kerja nih, kata Pak Wisnu nih, supaya kita tahu nih perusahaan ini komitmen dengan K3 atau tidak, sebenarnya ada nggak kira-kira yang kita harus filter? Jadi jangan sampai bukan hanya perusahaan aja yang memfilter karyawan, ya kita sebagai calon karyawan kita juga wajib memfilter perusahaan juga gitu. Jangan sampai kita kerja di perusahaan yang abal-abal atau perusahaan yang sudah minta uang di muka gitu ya, atau lagi ada perusahaan yang mau interview dikasih nomor telepon travel agent gitu ya. Mungkin itu Bu Desi bisa sharing deh ya, silakan Bu. Oke, Pak Wisnu Sudewo, terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaannya bagaimana kita bisa memprediksi perusahaan itu secara manajemennya support nggak dengan K3 gitu ya. Sebetulnya ada untung ada ruginya juga ya kalau kita melihat perusahaan itu
nggak support atau nggak komit dengan K3. Kalau kita mau tahu perusahaan itu komit atau enggak, kita bisa lihat ininya apa namanya hmm, hmm, kondisi perusahaannya ya. Biasanya kan perusahaan-perusahaan itu ada punya websitenya yang websitenya itu menjelaskan tentang suasana apa namanya suasana pekerjaannya, kemudian mereka punya sertifikasi apa aja, itu kita bisa lihat sebetulnya dari situ. Kemudian kita juga bisa lihat dari angka kecelakaan kerjanya. Kemudian ya, biasanya angka kecelakaan kerja di sebuah perusahaan itu di-sharing kok sifatnya apa bisa disampaikan bisa boleh diumumkan gitu ya. Karena itu kan ada reportnya juga ke Dinas Tenaga Kerja. Itu kita bisa lihat dari situ, Pak. Kemudian kita kalau misalnya memang udah yakin nih mau interview di apa di tempat itu ya kalau memungkinkan misalnya kondisinya interviewnya offline ya kita main dulu jalan-jalan ke situ sambil survei inilah jarak lah ya untuk memprediksi waktu tempuh. Nah, itu kita bisa lihat juga kondisinya seperti itu, Pak Wisnu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita akhirnya membaca nih, bisa kita punya punya feeling di perusahaan nggak punya komitmen yang baik terhadap K3. Sebetulnya itu adalah challenge buat kita bagaimana kita akhirnya mengajak perusahaan untuk bisa komit. Itu menurut saya itu adalah peluang besar buat kita sebagai seorang HSE pemula untuk masuk lebih dalam untuk memberikan awareness lebih jauh tentang program-program K3 yang sebetulnya itu bukan merugikan, justru menolong perusahaan. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang di langkah keempat kita harus punya public speaking. Nah, ini diuji juga kompetensi kita, manajemen langsung nih, ke top manajemen nih. Pada saat interview, oh ini perusahaan kayaknya nggak komit ya sama K3. Kalau kayak gitu ini peluang buat saya maju lebih jauh seperti kayak batu lompatan lah. Oke, kita belajar dulu deh di sini biasanya. Oke, saya menarik sekali yang udah sih tadi ya. Kalau kita masuk ke perusahaan yang sudah settle K3, ya kelebihannya mungkin kita masuk ke dalam ya orang yang sudah baik nih K3-nya, nggak ada challenge yang lagi ya. Tapi kalau misalkan perusahaan tersebut belum ada K3, mungkin kita jadi orang penting di dalam perusahaan itu ya, jadi dibutuhkan ya, mungkin kayak gitu ya. Pilihannya masuk ke kolam kecil, ya kita jadi sorotan atau ke kolam yang besar, tapi kita jadi ikan kecil. Nah, kayak gitu sebenarnya ya, peribahasanya ya. Mau kita nonjolin diri kita atau kita masuk ke dalam yang lebih besar lagi. Oke, itu kembalikan lagi ke tempat ke diri kita masing-masing. Oke, dari Mechanical Aldi dia bilangnya kalau ngomongin soal P2K3, sebenarnya P2K3 itu seperti apa? Diwajibkan yang seperti apa nih? Karena dia masih bingung nih. Sebenarnya tanggung jawab di P2K3 itu apa sih, Bu Desi? Nah, silakan. Oke, P2K3 yang diamankan langsung dari undang-undang. Kalau mau lihat apa saja yang menjadi hak dan kewajiban P2K3, kita sebenarnya bisa lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, Pak. Mungkin boleh saya tampilkan ya. Di sini undang-undang yang menjelaskan, ini adalah undang-undang kerja. Jadi kita bisa lihat P2K yang ini benar penanganannya apa aja. Nah, karena P2K3 itu adalah bagian dari K3 yang memang harus ada dalam setiap perusahaan. Ini P2K3 ini adalah organisasi yang memang mengawasi berjalannya penerapan K3. Dan di situ ada namanya sekretaris P2K3. Nah, sekretaris P2K3 itu harus orang yang berlisensi ahli K3 umum. Nah, ini di bab 8 pasal 12 dijelaskan nih kewajiban dan hak tenaga kerja. Nah, di sini P2K3 harus memberikan keterangan yang benar, baik diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja, memakai alat perlindungan diri juga diwajibkan, kemudian memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan K3, meminta pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Nah, ini semua adalah peran dari K3, P2K. Yang detail lagi saya tambahkan, ada regulasi Permenaker nomor 487, teman-teman bisa buka nanti ada persyaratan perusahaan tempat kerja yang diwajibkan P2K3 ya. Ada tertulis di sana setiap tempat kerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi memiliki potensi bahaya besar. Terjadinya peledakan, keracunan, bakaran. Nah, itu ya teman-teman semua ya. Silakan dibuka di sana. Kata Bu Desi tadi ada tugas dan tanggung jawabnya P2K3 tadi ya.
memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada para pengusaha terkait dengan implementasi program-program K3. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya nih Bu Desi, semakin lama semakin banyak nih. Apakah orang yang background pendidikannya bukan dari kesehatan masyarakat, ya seperti sarjana ekonomi atau sarjana IT atau sarjana apa yang bukan dari kesehatan masyarakat, bisa nggak kira-kira berkecimpung berkarir di dunia K3, Bu? Mohon dibantu untuk step by step-nya kayak gimana gitu. Silakan. Ya, baik. Untuk teman-teman nih yang punya background pendidikannya bukan dari kesehatan masyarakat gitu ya, bisa nggak nih kita berkecimpung di dunia HSE? Bisa banget. Nah, itu tadi kenapa tadi di langkah awal saya bilang perlu adanya pelatihan ahli K3 umumnya ini untuk meminimalisir teman-teman yang masih belum familiar, yang masih awam tentang apa itu K3, itu dipelajari di situ. Dan memang untuk perusahaan-perusahaan itu jarang yang menyebutkan harus dari jurusan ini, lebih banyak bilang bersertifikat ahli K3 umum seperti itu. Saya juga punya teman yang dia backgroundnya akuntansi dan sekarang dia menjadi seorang ahli K3 umum di tempat kerjanya gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin berkarir di dunia K3 tidak dibatasi oleh pendidikan ya. Maksudnya oleh jenis background pendidikan, mau itu IT, ekonomi, atau sarjana pendidikan, SPD, dan lain-lain, asal teman-teman ada biaya nih Pak, sertifikasi K3 nanti tapi bidang aduan boleh ada video juga gitu kan sertifikat dari saya sebenarnya udah ditawar oleh syarat teman-teman silakan gunakan. Makanya di Media Tama itu kalau yang memberikan nih ahli K3 umum langsung dapat 10 sertifikat tambahan, 20 sertifikat tambahan ISO 9001, 14001, SMK 3, IMS apalagi tuh. JSA nggak ada di Media Tama. Jadi kalau teman-teman training di Media Tama ahli K3 umum tidak ada bonus dapat langsung sertifikat. Tapi apa? Media Tama memberikan teman-teman bisa ikut webinar secara gratis selama 3 bulan, dapat e-certificate secara gratis juga. Nah, itu yang teman-teman ahli K3 umum. Oke, tanya dari Bayur Handika. Nah, ini ngomongin soal kos nih. Kos ini kenapa sih surat asing menerapin K3? Nah, ini ngomongin soal komunikasi juga nih, Bu. Mungkin Bu Desi bisa sharing nih bagaimana kita berkomunikasi dengan manajemen sehingga permintaan kita, contoh misalkan beli APD, beli rambu, itu bisa di-approve, Bu. Ya. Silakan Bu Desi. Ini permasalahan. Terima kasih Pak Bayu Nurhandika. Nah, kalau mengenai kos ya, artinya mengenai beban perusahaan lah ya, banyaknya kalau bicara mengenai uang, mengenai kos itu dianggap sebagai beban dari perusahaan. Nah, itu tadi di poin ketiga kita mesti punya planning, HSE planning. Jadi sebelum kita mengaplikasikan program-program K3, kita udah dikasih draft dulu, ini rencana saya dari bagian HSE ini akan ada begini, akan perkiraan dan yang diserap itu sekian. Tapi kita mesti ada schedule-nya. Jadi kita buka periode, misalnya dalam 1 bulan kita akan apa dulu programnya, menelan biaya berapa, itu kita harus kita pecah-pecah dulu gitu Pak. Jadi manajemen itu akan lebih mudah mengerti. Kalau kita langsung kasih angka total, angkanya sekian sekian ratus juta, itu udah pasti ketendang duluan. Tapi kita mesti harus ada dulu distribusi biayanya, misalnya untuk kesini sekian nih, untuk biaya APD misalnya sekian. Nah, memang untuk kosnya HSE kita mesti lihat namanya prinsip gunung es. Kelihatannya memang kayak seperti nggak penting, tapi kita bisa kupas lagi. Skill yang keempat yang dibutuhkan yaitu public speaking, menggunakan metode persuasif kepada top manajemen. Kita bilang aja kalau misalnya teman-teman nih sekian, misalnya di bagian produksi ada 40 orang pekerja dengan potensi bahaya, kita udah punya sense ya, kita anggap langkah nomor 2 kita udah punya sense terhadap potensi bahaya, jadi kita lebih mudah untuk bicara. Potensi bahayanya di mesin ini adalah 1, 2, 3 potensi bahaya seperti ini, kemungkinan bahayanya ini sifatnya akan menimbulkan fatality atau enggak. Kalau misalnya kita nggak lengkapi seperti ini, tinggal berikan pilihan kepada manajemen. Kalau kita sertakan APD ataupun pencegahan lain, upaya pencegahan lain dengan biaya segini, maka kita bisa tekan kerugian perusahaan segini. Kita main hitung-hitungan juga, balik hitung juga ke mereka, ke top manajemen gitu. Nah, itu tadi kenapa poin nomor 2 nggak kalah penting, karena ini
kita akan terus disudutkan, akan terus dihadapkan kepada hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya manajemen bilang kita nggak punya cost untuk, kita nggak punya anggaran untuk ini, tapi kecelakaan itu terus mengintai para pekerja, dan yang menjadi orang terdepan yang akan ditanya mengenai terjadinya kecelakaan itu ya orang HSE sebelum manajemen gitu. Kira-kira gitu, mudah-mudahan membantu. Yang saya tangkap tadi adalah kalau kita ngomong biaya cost terkait K3, kita harus tahu biaya kerugian yang diakibatkan kalau kita tidak menerapkan K3. Itu intinya. Jadi teman-teman kalau ngomong biaya dengan manajemen, coba kasih contoh kerugian yang diakibatkan kelalaian K3. Bisa jadi kita pakai data dari kecelakaan tahun sebelumnya, kita cari tuh yang namanya biaya langsung, biaya tidak langsung ya. Nah, kita buat itu, contohnya adalah kehilangan jam kerja. Nah, itu teman-teman bisa tampilkan ya, karena ada kecelakaan, kita kehilangan jam kerja sekian nih, menghilangkan produktivitas kayak gini. Mungkin manajemen akan mendengar itu. Tadi saya juga menggarisbawahi kata Bu Desi tadi, kalau ngajuin anggaran, jangan langsung seabrek-abrek katanya. Lakukan secara bertahap. Nah, itu juga penting ya teman-teman ya. Ada strategi juga kalau mau menghadap ke manajemen, jangan langsung plek gitu. Tapi coba dibuat skala prioritas dulu. Mana yang menjadi prioritas untuk kita kendalikan yang harus ada biayanya. Karena K3 itu tidak semuanya harus ada biaya ya, kayak gitu. Oke, ngomongin soal tadi ada kecelakaan ya. Ini Pak Indra Sugiarto juga bertanya nih, misalkan ada kecelakaan di tempat kerja. Apakah kita sebagai orang K3 yang disalahin ini, Bu? Silakan, Bu Desi. Kalau ada kecelakaan kerja, kita yang dipersalahkan. Iya, orang K3 yang dijadikan kambing hitam. Benar nggak kayak gitu? Kebanyakan begitu ya. Nah, itu memang kenapa kita sebagai seorang HSE harus punya planning. Dengan kita punya planning, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tadi di awal saya juga bilang kita harus bisa bikin dokumen-dokumen HSE yang terkendali, kayak punya JSA, kita punya IBPR. Itu adalah upaya-upaya pencegahan terjadinya kecelakaan. Kalau toh terjadi kecelakaan terkait JSA yang sudah kita bikin, kita sudah lakukan safety talk rutin, mulai briefing, kemudian kita sudah bekali JSA, kita sudah bekali APD, kita sudah bekali dengan mereduksi unsafe condition. Saya rasa itu kita bisa membantu ketika kita dipersalahkan. Kita sudah lakukan upaya-upaya ini karena memang namanya celaka kita nggak bisa hindari. 90% kita bisa 99% kita bisa upayakan, yang 1% kita nggak bisa. Ya, seperti itu, Pak. Gitu. Ada program preventifnya, upaya-upaya preventif. Oke, ya. Jadi gitu ya teman-teman, kalau nanti teman-teman kerja di bidang K3, jangan mau langsung disalahin sebagai kambing hitam ya. Jadi teman-teman harus punya alat defense seperti yang Bu Desi bilang tadi. Kita harus punya perencanaan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu semua ya sebelum kerja harus punya SOP, misalkan bekerja di ketinggian harus ada prosedur bekerja di ketinggian, terus kita buat HIRAK, buat JSA, work permit. Terus kita harus ada sosialisasi, safety induction, toolbox meeting gitu ya, rapat P2K3 dan lain sebagainya. Termasuk juga bukti kalau kita sudah nyerahin APD ya, tanda terimanya kita harus simpan dengan baik. Jadi kalau misalkan ada kelalaian, jangan sampai kita yang disalahin. Nah, jadi kita kasih tunjuk aja apa yang sudah kita lakukan. Nah, kayak gitu ya untuk kita membela diri kita. Karena kalau kita cuma ngomong doang, saya sudah pernah Pak, saya sudah Pak, saya nggak ada bukti ya, gimana nih? Terutama foto juga ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman melakukan safety induction, safety talk, jangan lupa di foto kalau teman-teman berdiri di sana sudah memberikan sosialisasi akan bahaya apa yang akan kita kerjakan. Nah, itu yang penting ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi yang ketiga, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua boleh mengajukan raise hand, langsung bertanya kepada instruktur. Nanti kita akan bukakan siapa saja yang raise hand secara bergantian yang bisa langsung ditanya kepada instruktur atau narasumber kita siang ini. Saya buka kesempatan buat Pak Trubus sama Pak Andri Widodo. Silakan Pak Trubus, di-unmute terlebih dahulu Pak. Langsung bertanya dan perkenalkan terlebih dahulu. Bapak dari mana? Silakan Pak Trubus sama Pak Andri. Ya, yang lain silakan kalau ada yang mau nanya raise hand aja. Halo Pak Trubus, Pak Andri, monitor. Oke, Pak Mekanikal Aldi. Oke, siapa yang duluan? Di unmute dulu, klik unmute HP-nya atau laptopnya. Ask to unmute nih, saya langsung ask to unmute. Siapa duluan ya? Oke, Pak Aldi dulu. Silakan Pak Aldi. Pak Denny, mau tanya Pak Denny. Terlebih dahulu dulu, dirinya siapa? Kenalkan nama saya Rizaldi dari Kalimantan Timur.
Oke, silakan Pak Aldi. Ini mau nanya pada ini sama tentang K3 di bagian mekanik itu kan banyak kecelakaan di bagian mekanik, apalagi langsung bersentuhan dengan alat ya, dengan benda yang kita kerjakan itu sangat bahaya. Ada nggak tips-tipsnya buat atau sharing-sharingnya atau pengalamannya tentang K3 di bagian mekanik itu supaya teman-teman yang bekerja sebagai mekanik itu sadar gitu nah bahwa pentingnya menjaga apa K3 di dalam mekanik itu, dalam sebagai mekanik ya khususnya, kan kita kalau bekerja biasa lalai tidak menggunakan APD atau lupa, banyak lah yang kita lalai dalam kayak JSA jarang kita bikin gitu Pak ini. Oke, dari tangkap pertanyaannya Pak Aldi ya. Jadi apa saja kira-kira potensi risiko dan kecelakaan di dunia mekanik ya, mekanikal ya, bisa juga mekanikal alat angkut ya, alat apa gitu. Silakan Bu Desi. Oke, baik Pak Aldi. Oke, ini saya mau tanya dulu mungkin ya ke Pak Aldi. Apakah Pak Aldi sebagai seorang HSE-nya atau mekaniknya? Kalau misalnya bukan sebagai seorang HSE-nya, ini Pak Aldi kan ada keresahan gitu ya mengenai induksi atau mengenai informasi terkait dengan bahaya mesin di bagian Bapak gitu. Ini bisa disampaikan ke HSE-nya untuk menjadi salah satu tema ketika akan melakukan safety talk ataupun safety briefing. Ini akan sangat membantu tim HSE juga, atau masuk melalui tim P2K3, karena tim P2K3 itu kan harus harus ada di tiap perusahaan. Nah, boleh itu kita sarankan ke situ untuk dilakukan namanya safety briefing, safety talk ataupun sejenisnya ya. Nanti dari tim P2K3 atau HSE akan memberikan pengetahuan mengenai kebutuhan di tempat Bapak seperti itu. Oke, itu dia ya tips-tipsnya ya. Oke, kita lanjut lagi dengan Ibu Fitri Murianti. Nah, ini ada kendala nih Bu Fitri ini ya. Mungkin teman-teman juga mengalaminya. Bu Fitri ini sudah ahli K3 2019. Dia seorang wanita, tapi dia bilang pada saat ngelamar kerja itu selalu lowongan kerja itu laki-laki, Bu. Ya. Ini bagaimana nih cara kita untuk berkarir di dunia K3 kalau gender kita itu adalah perempuan? Apakah menjadi kesulitan nih? Nah, ini Bu Desi sama nih ya. Nah, itu gimana tipsnya, Bu? Silakan, Bu. Oke, yang pertama Bu Fitri ya. Biasanya dari orang ahli K3 itu atau orang safety itu banyaknya laki-laki. Nah, sebetulnya itu enggak juga sih, Bu. Kita lihat dulu perusahaannya. Kalau perusahaannya memang melihat bahwa potensi bahaya di tempat kerjanya ini akan sangat challenging buat perempuan. Jadi mereka mungkin lebih nyaman ambil orang K3 dari laki-laki. Nah, mungkin kita bisa mulai masuk dari jenis perusahaan yang lain. Kalau misalnya kita belum ada pengalaman ambil jenis perusahaan yang bidangnya berbeda dengan yang seperti kayak banyak di lapangan gitu. Kita ambil perusahaan-perusahaan seperti Job Hunter. Job Hunter itu juga dia banyak kok ahli K3 ahli K3 umumnya dari perempuan, yang perusahaan-perusahaan perkantoran lah. Kita tipsnya bisa ambil dari situ. Atau yang kedua, kita memperbanyak namanya pelatihan yang sifatnya lebih lebih detail atau lebih spesifik, pelatihan spesifik. Kemudian kita punya pengalaman bisa membuat dokumen, itu juga bisa dijadikan ini juga kok value tambahan dibandingin dengan laki-laki. Kemudian melihat dari fisik juga sih, lebih sehat. Kita bisa buktikan dengan nilai dengan hasil MCU bahwa kita juga sehat. Kemudian kita mampu kok untuk bekerja di di daerah hutan-hutan, di ketinggian. Saya juga masih bisa kok misalnya naik. Nah, itu bisa dijelaskan juga di di CV kita. Kemudian kita juga bisa gunakan sosial media seperti LinkedIn. Itu banyak-banyak juga kita posting mengenai kegiatan kita yang bisa kita lakukan walaupun kita perempuan. Kegiatan laki-laki yang bisa kita lakukan juga gitu. Mungkin kayak gitu, Bu Fitri. Oke, gitu ya Bu Fitri ya. Jadi nggak usah kecil hati mentang-mentang lowongan kerja itu rata-rata laki-laki gitu ya. Atau ada lagi yang ditambah lagi, misalkan seorang safety officer harus teknik, dibilang kayak gitu kan ya.
Ini ada juga nih kadang orang SKM, anak SKM itu minder atau iri gitu ya, kalau yang diterima itu rata-rata anak teknik gitu kan ya, padahal nggak juga. Jadi kita kembalikan lagi ke perusahaannya masing-masing, dan mungkin lowongan kerja yang Bapak Ibu semua lamar itu juga ada spesifikasi yang memang mereka mintanya harus seperti ini karena ada resikonya kayak gini seperti Bu Desi bilang tadi ya. Nah, teman-teman ya ngelamar kayak bakal di di lapangan nih, kuat nggak nih saya? Nah, jadi kayak gitu, sadar diri juga lah ya teman-teman semua ya. Kalau memang lowongan kerjanya administrasi, dokumen kontrol, sekretaris P2K3, nah itu teman-teman ditaruh di kantor pusat. Nah, tipsnya juga teman-teman yang fresh graduate juga, kalau misalkan ngelamar kerja juga jangan langsung nembak sekian juta, saya mau gaji 8 juta, nggak level saya, pokoknya saya harus 8 juta gitu ya gajinya ya, karena saya punya ijazah dari UI gitu kan ya. Nah, ada yang kayak gitu kan ya, mengandalkan ijazah doang untuk ngelamar kerja gitu kan ya. Terus saya nggak level tuh pakai training ahli K3 umum, saya kan peminatan K3. Sudah 5 tahun saya kuliah K3, ngapain saya ikut ahli K3 umum 12 hari. Nah, padahal yang namanya kita ngelamar kerja, HRD itu memiliki 3 unsur pada saat rekrutmen, skill, knowledge, and attitude. Nah, knowledge itu bagian dari ijazah ya, knowledge baru satu tuh, skill itu baru sertifikat, attitude nanti uji ada namanya tes psikotes atau tes wawancara. Nah, itu ya Bu Fitri ya. Jadi kita evaluasi nih sejak 2019 sebenarnya kesalahan saya itu dari mana gitu. Kenapa saya nggak diterima kerja? Dan pengalaman saya juga gunakan perbandingan 20:1. Apa itu Pak? 20 kali kita interview. Selanjutnya dari Pak, ada yang ya? Pak saja. Oke, silakan. Silakan Pak. Harus punya HSE plan. Nah, gimana Bu? Mohon bisa bantu solusinya dengan kejadian seperti ini. Ketika HSE plan yang kita sudah ajukan secara bertahap, tapi masih tetap dianggap sebagai unvaluable, kalau tadi Ibu bilang, dan dianggap sebagai mengganggu produktivitas, itu harus gimana ya Bu ya? Oke, terima kasih Pak Ferry, udah ditangkap pertanyaannya. Oke, silakan Bu Desi, bagaimana tips-tips membuat HSE plan sehingga efektif, efisien, dan bisa diimplementasikan. Kadang kalau membuat HSE plan atau HIRAK atau pengendalian risiko terlalu tinggi gitu ya, ujung-ujungnya biaya, waktu, dan nggak visibility, nggak layak atau sulit untuk diimplementasikan. Nah, itu mungkin Bu Desi bisa kasih tipsnya Bu supaya HSE plan ini bisa dipakai gitu oleh perusahaan. Silakan Bu. Oke, misalnya gini Pak, HSE plan itu dibuat dengan tujuan untuk memberikan wawasan atau memberikan awareness lebih banyak kepada teman-teman gitu ya. Kalau kita membuat HSE plan kemudian kita terganjal oleh cost, kita bisa mulai dari tadi yang Pak Denny bilang, kita mulai dari hal-hal yang sifatnya tidak memerlukan cost, seperti misalnya tadi safety ya, mengenai safety briefing, safety talk itu kita coba lebih banyak memberikan induksi lebih sering, kemudian kita dokumentasikan, sampaikan ke manajemen kita sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, kemudian kita misalnya di perusahaan itu belum ada safety sign contohnya ya, belum ada safety sign, belum ada rambu-rambu, kita buat aja rambu-rambu yang istilahnya kayak murah meriah lah ya, tidak terlalu tinggi costnya. Kalau kita bikin banner, bikin spanduk, bikin set desain yang menggunakan plat itu cukup masih dianggap sebagai cost yang tinggi, kita bisa mulai dari kita print out sendiri. Yang itu saya lakukan ya, karena memang manajemen di tempat saya juga merasa costnya masih terlalu tinggi. Saya lakukan sendiri, saya print sendiri, saya laminating sendiri, saya desain sendiri, saya gambar sendiri, saya tempel sendiri. Nah, nanti setelah kita memang sudah ada pergerakan, kita sampaikan ke manajemen, kita ajak lagi diskusi dengan upaya seperti ini loh hasilnya, teman-teman jadi lebih tahu. Nanti saya rasa dengan beberapa kali pendekatan itu juga manajemen juga lama-lama juga akan melunak sih, akan mau menggelontorkan biayanya, membuat anggaran tahunan
perkebunan, mengenai kos-kos K3 gitu. Nah, itu tadi terus kita sampaikan juga perbandingannya jika terjadi kecelakaan kerja yang akibatnya bisa lebih fatal, biaya yang dikeluarkan juga akan lebih tinggi gitu. Kita sudah mulai bergerak. Yang penting komitmen dari seorang HSE-nya itu sudah terlihat dulu oleh manajemen. Kadang tuh manajemen nggak mau keluarin biaya karena nggak ngelihat kalau kita tuh komit gitu loh gitu. Jadi kita istilahnya kalau kalau saya biasa pakai bahasa itu kita branding dulu diri kita, branding dulu departemen kita. Ketika itu udah muncul di manajemen ya udah kita sebenarnya lebih enak gitu. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya. Itu kalau misalkan kita buat HSE plan terus kita dianggap gagal, maksudnya nggak sesuai, ya kita harus, kata Bu Desi tadi, ya personal branding kita dulu kita tunjukkan dengan menggunakan safety induction, safety talk yang tidak ada biayanya, lalu nanti akan terasa ya, oh ternyata K3 itu seperti ini. Ya, mungkin ada keberterimaan. Atau juga mungkin kita juga metode wawancara kepada pekerja atau kepada teman-teman yang sudah lama di tempat kerja kita, sebenarnya yang mereka butuhkan tuh saat ini apa terkait dengan K3. Ya, kaitannya dengan K3 ya, tapi kadang kalau kita ditanya apa kebutuhannya, ujung-ujungnya pasti gaji, insentif gitu. Kita jangan pakai yang itu dulu ya, kadang sering ditanya kayak gitu ya. Itu ya, jadi yang ketiga adalah sesuaikan dengan resikonya juga gitu loh ya teman-teman. Jadi membuat HSE plan pun jangan terlalu over juga gitu loh, harus sesuaikan dengan resiko apa yang terjadi di tempat kerja itu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari Q&A nih, dari Roni Rivaldo Gomez katanya. Bagaimana cara menangani karyawan atau pekerja yang nggak patuh atau tidak mengikuti aturan dari K3? Nah, ini silakan Bu Desi. Tips-tipsnya gimana nih cara supaya K3 itu bisa terimplementasi di tempat kerja kita? Oke, baik Pak Roni, pertanyaan terima kasih. Kalau pengalaman saya itu ada step-stepnya nih yang dilakukan. Jadi langkah pertama nggak mempan, langkah kedua nggak mempan, langkah ketiga kita ambil yang lebih ekstrim. Langkah pertama kita lakukan pendekatan. Kalau misalnya ya teman-teman udah kelihatan nih misalnya dari bagian mana, dari bagian produksi atau bagian maintenance yang lebih banyak lalai nggak patuh terhadap K3, kita harus punya data. Kita harus punya data bahwa memang betul orang ini tidak patuh terhadap aturan-aturan K3. Misalnya dia nggak pakai APD, nggak pakai helm. Kita ambil data, misalnya selama seminggu ini orang ini nggak pakai helm nih, nggak pakai airplug nih. Kita dokumentasikan. Pokoknya kita punya rekaman, ada evidence-nya buat kita nanti bicara. Nah kemudian setelah dipantau sambil kita kasih pandangan mengenai risiko pekerjaannya, kita ajak ngobrol. Kalau misalnya dalam safety talk itu nggak mempan, ya kita ajak ngobrol secara personal, ajak ketemu, misalnya kita samperin ke tempat kerjanya, misalnya dia ada di produksi, ya udah kita ajak ngobrol di produksi, membangun kenyamanan pada saat ngobrol dulu sih. Kita dia udah enak ngobrol sama kita kasih pesannya, baru kita bilang kenapa sih saya misalnya ya seminggu ini saya lihat Bapak nggak mau pakai helm, nggak mau pakai airplug. Bapak kan kerjanya di tempat seperti ini, emang Bapak nggak kasihan ke keluarga. Biasanya ya kalau laki-laki, biasanya kalau kita bawa anaknya, kita bawa keluarganya, ibunya itu tuh akan lebih terenyuh, kita bawa aja. Bilang, emang kalau pulang dari sini nggak selamat, terus ngeliat anak itu nggak kasihan apa ya? Kalau Bapak pulang celaka, istri di rumah gimana, lebih ke personal sih Pak, kita melakukan pendekatannya. Kalau misalnya hatinya masih juga belum terbuka, ikat tuh atasannya, kita ngomong sama atasannya, ini si A, si B, si C melalui pemantauan begini ada datanya bahwa yang bersangkutan tidak patuh, kemudian diajak secara personal, ada pendekatan persuasif, masih belum juga, bagaimana, apakah atasannya bisa membantu, karena memang tuntutannya untuk penerapan K3 tertuang di SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 juga, bahwa perusahaan itu harus mensupport, harus mendukung, harus berkomitmen sampai ke level kepala section head ya, itu harus komit. Nah itu kita tagih aja komitmennya, ini kita minta bantuan atas bahwa ada datanya begini. Nah kalau masih nggak bisa juga masukin ke dalam reward and punishment. Seperti itu, misalnya kita bisa tuangkan ke dalam perhitungan KPI, perhitungan bonusnya. Nah itu kita bisa lakukan, tapi itu kita lakukan step by step, nggak bisa langsung kita ekstrim memberikan punishment kepada mereka yang nggak patuh. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, wah luar biasa ya teman-teman semua ya, banyak yang sesi curhat ya.
Sesi curhat terkait dengan K3 di tempat kerja. Oke, ini juga ada pertanyaan yang masuk juga nih, yang lewat WA juga nih masuk. Bu Desi, dia bilangnya, bagaimana dengan manajemen yang menganggap kita sebagai Superman, dia bilangnya. Apa-apa itu urusan K3. Contoh, misalkan ada sampah berserakan K3 disuruh ngurusin, ada oli berceceran K3. Terus sempat ada orang preman datang suruh K3 yang ngurusin, ada disnaker datang K3 juga. Bahkan ada orang yang sakit dan kesurupan pun orang K3 yang ngurusin. Itu gimana Bu Desi? Silakan. Oke, nggak apa-apa menurut saya. Itu sebetulnya peluang buat kita. Berarti kita dianggap penting, kita diperlukan di situ. Ya dong. Ya udah, hadapi saja. Kita ikuti. Memang berarti kita itu jago public speakingnya untuk melakukan pendekatan penyelesaian itu. Hadapi saja. Gitu. Oke, hadapi saja ya. Jadi kalau dari sisi yang lain mungkin out of the box-nya Bu Desi bilang ya ini peluang buat kita untuk cari muka lah istilahnya di hadapan para manajemen. Jadi nanti manajemen kalau kita butuh anggaran mungkin bisa langsung di-approve gitu ya Bu ya. Boleh. Ya itu salah satunya. Biasanya kalau direktur begitu kalau udah nyaman sama kita ngomong minta uang untuk program kita lebih mudah sih sebetulnya karena dia udah melihat bahwa kita tuh bisa, kita berkompeten, kita bisa memberikan value lebih untuk perusahaan. Ya itu memang metodenya. Ya itu seninya kita menjadi seorang ASN. Seninya orang K3 ya, menjadi Superman dan Supergirl dan Superwoman ya. Oke, sudah pukul 3, saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Bu Desi, luar biasa diskusinya hari ini. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri ya untuk webinar kita siang hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita, Ibu Desi Librani Nusantari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita sudah sharing banyak mengenai bagaimana kita menjadi seorang HSE pemula. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke saya pribadi langsung. Bisa ketemu saya di LinkedIn saya sesuai nama asli saya Desi Librani, ataupun nanti Pak Arif bisa sampaikan juga nomor WA saya juga bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi, terima kasih juga Pak Denny, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya dan Pak Denny, mohon maaf sebelumnya untuk pemutaran door prize kita undi minggu depan karena ada kesalahan teknis. Jadi pekan depan kita undi 2 kali ya untuk sertifikasi auditor dan juga untuk buku Undang-Undang Regulasi K3. Tapi jangan khawatir teman-teman, harus tetap standby kembali di webinar Kolega Media Tama sampai selesai. Dan terima kasih juga teman-teman sudah hadir. Jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan webinar, untuk mendapatkan info cepat webinar Sabtu depannya lagi. Dan menarik lagi untuk pekan depan kita akan bahas tentang pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di area terbatas atau confined space ya. Baik teman-teman semuanya, pastikan nanti teman-teman sudah memiliki aplikasi Mika Pro yang Platinum. Kalau misalkan belum, silakan di-upgrade terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat webinar Kolega Media Tama setiap Sabtu gratis. Dan terima kasih Pak Denny, terima kasih Bu Desi. Pak Denny ada tambahan terkait Milea mungkin? Oh ya, Bapak Ibu semua teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti Media Tama ada launching ya tanggal 25 Juni 2022 Bapak Ibu semua. Kita ada Milea, sekarang sudah soft launching. Milea itu adalah Media Tama Learning Academy ya, Bapak Ibu semua bisa masuk ke milea.app. Saya tunjukin dulu websitenya seperti ini ya. Nah, websitenya Milea itu kayak gini Bapak Ibu semua. Milea, singkatannya Media Tama Learning Academy, ini sejenis platform ya. Teman-teman, kalau teman-teman sering ngikutin yang Ruang Guru atau Skill Academy atau Arkademi atau apalah itu ya. Nah, itu mirip Pak, Bu ya. Nah, karena kita fokusnya di K3, jadi semua pelatihan-pelatihan kita itu ada di K3 ya. Bapak Ibu semua boleh memilih mau pelatihan apa aja, mau itu ISO, lingkungan, K3 konstruksi, K3 rumah sakit ataupun pertambangan ataupun yang umum. Bapak Ibu semua juga bisa pilih juga instruktur-instruktur yang sudah kita pasang di sini atau sudah kita bergabung di sini. Termasuk juga rekaman video dari Bu Desi juga akan kita
taruh di sini juga bagi teman-teman semua yang misalkan nih, Pak, saya ketinggalan itu ikut webinarnya gimana Pak gitu ya. Nah, kan kita taruh di sini teman-teman bisa ikut ya rekaman dari video hari ini ya. Tapi ya tentunya karena Bapak Ibu semua tidak masuk ke dalam Zoom, ya ini sementara kita ada biaya untuk mendapatkan e-certificate-nya. Tapi Bapak Ibu semua di sini sebelum dapat e-certificate, Bapak Ibu semua akan ada namanya exam ya, ada ujian-ujiannya. Oke, ini informasi dari saya, Pak Arif, silakan. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Desi sudah mengisi webinar siang hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan di kesempatan waktu yang lain kita akan bisa bertemu kembali ya bersama Bu Desi dan juga teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk pekan depan hadir kembali di jam 13.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh, ada teman lagi Pak Denny? Ya. Oh, nggak ada. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan membicara kita siang hari ini. Dan saya Desi. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih Pak Denny, Bu Desi. Terima kasih Bu Desi, Pak Arif.